Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kelebihan kepada nabi-nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap bijaksana. Mewarisi sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memimpin suatu kerajaan besar dan bukan hanya memimpin umat manusia, tetapi juga dari kalangan jin. Tidak hanya dianugerahi kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bisa berbicara dengan hewan. Berikut ini kisah 2 jin utusan Nabi Sulaiman yang dikalahkan oleh malaikat Allah. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang memiliki kerajaan sangat istimewa. Bahkan, tidak ada seorang pun yang akan memiliki kerajaan yang sama seperti apa yang telah dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana sang nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran Surat Shad ayat 35. Sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang diambil dari kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hiduplah sepasang suami istri dan anak-anaknya. Di samping rumahnya tumbuh pohon besar. Di atas pohon itu terdapat sarang burung merpati. Burung merpati tersebut sedang bertelur. Kemudian suatu hari sang istri menyuruh sang suami untuk mengambil telur burung merpati untuk dijadikan bahan makanan. Sang suami pun menuruti permintaan sang istri. Selepas kejadian itu, induk merpati melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan laki-laki yang mengambil telur burung tersebut disuruh bertaubat. Selang beberapa hari kemudian, sang istri kembali menyuruh sang suami untuk mengambil telur. Namun kali ini sang suami menolak karena sudah berjanji pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi setelah dibujuk, sang suami luluh dan akhirnya mengambil lagi telur merpati tersebut. Induk merpati kemudian melapor kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar kejadian itu, sang nabi sangat marah kemudian memanggil 2 jin untuk menjaga pohon tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar jin mengambil kaki laki-laki tersebut agar terjatuh bila kembali memanjat dan mengambil telur merpati. Kedua jin pun menjaga pohon tersebut. Sang burung merpati kembali bertelur dan laki-laki tersebut bersiap kembali untuk memanjat dan mengambil telur. Namun sebelum memanjat, datang seorang pengemis ke rumah laki-laki tersebut. Kebetulan di rumah tersebut hanya ada sepotong roti. Laki-laki tersebut pun memberi pengemis sepotong roti. Setelah itu, ia kembali memanjat. Saat akan sampai, jin kemudian mencoba mengganggu, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah 2 malaikat. Malaikat kemudian mencekik leher jin tersebut, kemudian melemparnya hingga ke arah matahari terbit. Sementara jin yang satu dilempar ke arah matahari terbenam. Usai kejadian itu, merpati kembali melapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang nabi yang geram mendengar hal itu, kemudian memanggil jin penjaga pohon tersebut. Namun setelah diceritakan jin, Nabi Sulaiman alaihissalam tertegun dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Muslim, demikianlah kisah 2 jin Nabi Sulaiman yang dikalahkan malaikat Allah. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membantu orang lain, sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Sebagaimana bunyi salah satu hadis berikut ini. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib atau yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muslim, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.